Martial God Asura. Chapter 5491, 92, 93, 94, kemunculan kembali keluarga Phoenix. Tuan Yaohe, apakah Yaohe ini dihidupkan? Seseorang bertanya. Hehe, sudah dihidupkan. Saya hanya membuat lelucon dengan semua orang. Faktanya, derek monster yang tepat dihidupkan, dan orang sungguhan ini yang mendorongnya untuk datang ke sini. Karena orang sungguhan ini membuat perhitungan, ada beberapa takdir pertemuan di sini. Yaohe yang asli tiba-tiba mengubah sikapnya, dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Tuanku, bisakah kita masuk sekarang? Hadiah World Spiritist menjadi heboh lagi. Alasan mengapa saya menantikan ini adalah karena di antara derek iblis, memang akan ada beberapa keuntungan. Tentu saja, karena derek iblis dibuka, siapapun dapat masuk tanpa batasan apapun. Begitu Master Yaohe mengucapkan kata-kata ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya naik dari langit dan terbang menuju mulut Yaohe. Wah! Namun, saat berikutnya, semburan ratapan bergema terus-menerus, dan orang-orang sepertinya menabrak tembok. Tapi jelas tidak ada apa-apa di depan Anda, tetapi Anda akan terhalang jika menyentuhnya dengan tangan. Formasi tak terlihat. Semua orang menyadari bahwa itu adalah formasi tak terlihat yang menghentikan mereka. Tapi itu tidak menghentikan semua orang, karena seseorang masuk, itu adalah junior, dan junior bisa masuk. Ini adalah formasi untuk orang yang berusia di atas 100 tahun. Namun di masa lalu, tidak ada batasan seperti itu saat monster keren diaktifkan. Tuanku, mengapa menetapkan batas? Orang-orang yang bingung, mengangkat kepala melihat ke arah Yaohe Daoist. Semuanya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi aku baru saja menghitung bahwa akan ada seseorang yang ditakdirkan untuk datang ke sini, jadi aku datang ke sini dengan demon keren. Orang-orang yang ditakdirkan ada di antara para junior, jadi Benzen membuat batasan ini. Kata Taoist Yaohe. Tuan, maksud Anda adalah formasi dan tidak akan dibatalkan, jadi apakah saya tidak memiliki kesempatan untuk melangkah kali ini? Semua orang bertanya. Yaohe yang asli tidak menjawab secara langsung, tetapi terbang dari tubuh Yaohe ke mulut, menyentuh formasi tak terlihat dengan tangannya, lalu mengangguk ke semua orang. Ya. Mendengar ini, spiritualis dunia yang bersemangat sebelumnya langsung sangat kecewa. Orang asli bangau setan ini, ada apa? Kata Melody Queen. Ini benar-benar tidak benar, saya tidak tahu apakah dia berpura-pura bodoh, atau bangau iblis di luar kendalinya. Chu Feng juga berkata. Alasan untuk mengatakan ini adalah justru, orang asli derek iblis, berperilaku sangat canggung saat ini, seolah-olah dia sama sekali tidak memahami derek iblis ini. Ini memberi orang perasaan bahwa dia tidak tahu tentang pembukaan derek iblis dan formasi pembatasan sebelumnya, dan dia hanya membulatkannya secara paksa setelah itu. Ayah, bisakah kita pergi? Long Chengyu bertanya pada kepala klan Totem Dragon Clan. Kepala klan Totem Dragon Clan pertama-tama melirik laut bintang primordial, dan kemudian ke Long Chengyu. Melihatnya sekarang, kebuntuan di Xinghai kuno harus bertahan untuk waktu peringkat pertama. Waktu derek iblis untuk menyala biasanya hanya 1 atau 2 jam, jadi seharusnya tidak ada penundaan. Anda bisa pergi jika Anda mau. Kata kepala klan Totem Dragon Clan. Melihat klan Head merespons, banyak junior yang hadir ingin mencoba. Lagi pula, bangau monster ini terkenal, bahkan jika mereka bukan spiritualis dunia, mereka ingin masuk dan melihatnya. Long Chengyu bahkan menatap langsung ke arah Chu Feng, adik laki-laki Chu Feng, mari kita masuk dan melihat bersama. Ya. Chu Feng juga merespons. Terlepas dari apakah bangau setan itu aneh atau tidak, bangau setan ini memang harta karun. Jika orang lain akan mendapatkan sesuatu jika mereka masuk, maka Chu Feng berpikir bahwa dia pasti tidak akan melakukan perjalanan dengan sia-sia. Ayah, jika kami harus, bisakah kami muncul? Sebelum pergi, Long Chengyu bertanya lagi pada ayahnya. Tentu saja, kami tidak muncul. Kami hanya tidak ingin muncul. Kami tidak takut masalah. Jika Anda ingin muncul, Anda bisa melakukannya sekarang. Jawaban Totem Dragon Clan Head sangat mendominasi, tetapi juga normal, lagi pula, kekuatan dan status Totem Dragon Clan ada di sini. Saya tidak ingin muncul sekarang, saya juga ingin tetap low profile. Long Chengyu tersenyum. Setelah itu, Chu Feng dan junior naga totem lainnya terbang menuju derek iblis dalam keadaan tersembunyi.
Meski sudah lama diketahui bahwa ada lapisan formasi yang tidak terlihat di sekitar mulut monster kren yang terbuka, namun formasi tersebut tidak akan menghalangi mereka para junior. Chu Feng dan yang lainnya berjalan sangat lancar dan masuk ke derek iblis. Dari luar, monster kren ini terlihat seperti monster yang sangat besar, namun dari dalam mirip dengan reruntuhan lainnya. Masuk dari mulut, pertama masuki koridor yang dalam, dan segera datang ke aula. Ada banyak pintu di aula ini, tetapi setiap pintu sekarang tertutup. Karena Chu Feng dan yang lainnya bukan yang pertama pergi, begitu banyak junior berkumpul di sini. Semua orang melihat sekeliling, mencoba mencari cara untuk membuka pintu itu. Tapi di sini, tidak ada petunjuk sama sekali. Chu Feng, bagaimana kamu membuka pintu ini? Long Chengyu memandang Chu Feng dan bertanya, dan semua junior dari klan Naga Totem juga memandang Chu Feng. Setelah kejadian sebelumnya, mereka sudah memiliki kepercayaan tertentu pada Chu Feng. Ketika mereka tidak punya jalan, mereka akan merasa bahwa Chu Feng mungkin punya jalan. Jumlah orang harus dibatasi. Saat batas tercapai, pintu masuk akan ditutup, dan pintu di sini akan dibuka. Kata Chu Feng. Mengapa ada batasan seperti itu? Junior dengan klan Naga Totem menyatakan kebingungan. Biasanya, ini untuk keadilan dan menjaga semua orang di garis awal yang sama. Tentu saja, ada kemungkinan lain, jadi saya tidak tahu secara spesifik. Kata Chu Feng. Seperti yang diharapkan, semakin banyak orang yang masuk. Ketika orang yang masuk di belakang masuk, mereka juga mengirim pesan. Kemudian pintu masuk benar-benar tertutup. Dan tepat setelah berita ini datang, pintu-pintu yang ditutup oleh sepatu di bagian dalam aula semuanya dibuka sesuai dengan itu. Saat pintu terbuka, seseorang langsung ingin masuk ke dalamnya. Ledakan. Tapi tiba-tiba, sebuah paksaan melanda, tidak hanya menghalangi gerbang yang terbuka, tetapi juga menutupi seluruh aula, menyelimuti semua orang di dalamnya. Melihat situasinya, ruang tempat paksaan itu berasal, ruang itu menggeliat sebentar, dan kemudian ribuan sosok muncul. Ya Tuhan, itu saja. Melihat orang-orang ini, banyak orang yang hadir menjadi gugup, tetapi pada saat yang sama, ada lebih banyak keterkejutan dan kepercayaan diri yang sulit di mata mereka. Bahkan di mata generasi muda klan Naga Totem, ada rasa keterkejutan dan kesungguhan yang kuat. Orang-orang itu mengenakan jubah merah yang sama, sangat indah dan mulia, dan setiap jubah adalah harta tersendiri. Orang-orang ini, apapun jenis kelaminnya, juga sangat tampan, dan mata serta telinganya sangat istimewa, dan ada tanda yang sama di antara alisnya. Dari penampilannya saja, orang bisa tahu bahwa mereka bukan ras manusia. Klan Totem Feng, mereka masih ada. Saya pikir mereka sudah punah. Pada saat ini, banyak junior dari klan Naga Totem berseru, meskipun orang luar tidak dapat mendengarnya dalam keadaan tersembunyi, tetapi Chu Feng sendiri dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar komentar semua orang, Chu Feng mungkin tahu mengapa klan Totem Phoenix ini ada dalam waktu singkat. Klan Totem Phoenix juga merupakan keluarga dengan sejarah panjang. Itu ada di awal era ini, dan bahkan setenar klan Naga Totem. Belakangan, klan Naga Totem menjadi semakin kuat, sedangkan klan Totem Phoenix berangsur-angsur menurun. Ketika jarak antara kedua keluarga berangsur-angsur melebar, klan Totem Phoenix tiba-tiba menghilang. Itu menghilang sepenuhnya, puluhan ribu tahun yang lalu. Ada banyak rumor tentang ini, beberapa orang mengatakan bahwa klan Totem Phoenix telah pensiun. Ada juga orang yang mengatakan bahwa klan Totem Phoenix dimusnahkan oleh musuh. Junior dari keluarga Totem Feng muncul di sini hari ini, dan jumlah mereka sangat banyak, dan kekuatan mereka tidak lemah. Ini cukup untuk melihat bahwa hilangnya klan Totem Feng saat itu seharusnya bukan karena menghadapi musuh, tetapi lebih seperti mundur secara sukarela. Martial God Asura. Chapter 5495, Long Chengyu bergerak. Tampaknya semua orang masih mengingat klan Totem Phoenix saya. Seorang pria dari klan Totem Phoenix melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Orang ini terlihat tampan, tapi dia sombong. Namun, orang ini tidak luar biasa dan memiliki modal dalam jumlah tertentu. Dia adalah demigod peringkat keempat. Paksaan yang menyegel tempat ini justru dilepaskan oleh orang ini. Nama saya Feng Tiansheng, putra kepala klan saat ini dari keluarga Totem Feng. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke seorang wanita bangsawan di sampingnya, tetapi juga penuh kesombongan, dan ini adalah kakak perempuanku Feng Jiuyue. Tidak ada maksud lain untuk memblokir tempat ini, hanya meminta semua orang untuk tetap di sini.
pria dari demigod peringkat keempat melaporkan namanya. Tetapi orang lebih peduli tentang apa yang dia katakan daripada namanya. Tuan Muda, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk menahan kami di sini? Seseorang yang tidak mengetahui kebenaran bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini. Apakah aku tidak cukup mengerti? Kalau begitu biarkan aku membuatnya sedikit lebih jelas. Seperti yang kita semua tahu, manfaat derek iblis lebih bermanfaat bagi spiritualis dunia. Dan kakak perempuanku adalah seorang jenius spiritualis dunia yang langka di dunia, jadi aku harap semua orang bisa memberikan wajah totem Fengzuku. Feng Tiansheng berkata. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan itu langsung meledak. Ini jelas untuk menjebak semua orang di sini, dan mereka menikmati manfaat bangau setan ini secara eksklusif. Tuan Muda Feng, bukankah klan Totem Phoenix terlalu sombong? Ini bukan wilayah klan Totem Phoenix Anda. Bangau setan ini adalah harta karun dari bangau setan yang sebenarnya. Mengapa Anda tidak membiarkan kami masuk? Seseorang tidak puas dan dengan marah ditegur. Wah. Namun, begitu orang itu selesai berbicara, dia terbang terbalik dan akhirnya menabrak dinding di sini. Feng Tiansheng bergerak. Dan tembakannya sangat kejam. Meski orang itu belum mati, dia sudah terluka parah. Kamu bertanya padaku mengapa, aku mengandalkan kekuatan. Feng Tiansheng berkata. Melihat Feng Tiansheng begitu kejam, meskipun hatinya tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya. Belum lagi keuntungan tempat ini belum tentu bisa didapat. Kalaupun bisa didapat, tapi dibandingkan dengan Xiaoming, keuntungan di sini tidak ada apa-apanya. Orang-orang dari Totem Phoenix Clan sangat mendominasi. Tapi saat semua orang hendak mendengarkan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, sosok Long Chengyu juga muncul. Itu adalah tuan muda dari klan Naga Totem, Long Chengyu. Lagi pula Long Chengyu terkenal, jadi beberapa junior yang hadir telah melihatnya. Dan ketika Long Chengyu muncul, semua junior dari klan Naga Totem muncul satu demi satu, bahkan Chu Feng muncul secara langsung. Tuan muda nona klan Naga Totem, apakah ada begitu banyak di sini? Melihat begitu banyak jenius dari klan Naga Totem muncul di sini, semua orang yang berencana untuk berkompromi sepertinya melihat seorang penyelamat. Meskipun beberapa orang juga memperhatikan Chu Feng, tetapi saat ini orang lebih memperhatikan Long Chengyu. Apakah kamu Long Chengyu itu? Feng Tiansheng juga melihat Long Chengyu. Karena kamu mengenal tuan muda ini, singkirkan paksaanmu yang malang, dan jangan malu pada dirimu sendiri di depan tuan muda ini. Pada saat ini, Long Chengyu melihat Feng Tiansheng dengan mata Chu Feng, sama seperti saat Long Chengyu melihatnya untuk pertama kali, tetapi bahkan lebih sombong. Tapi ini normal, alasan mengapa dia ingin muncul adalah untuk menekan aura Feng Tiansheng. Long Chengyu, apakah kamu ingin ikut campur dalam urusanmu sendiri? Mata menyipit Feng Tiansheng sudah menunjukkan sedikit kedinginan. Tuan muda ini hanya ingin mencampuri urusan orang lain, apa yang bisa kamu lakukan? Long Chengyu bertanya. Mendengar kata-kata ini, Feng Tiansheng tertawa, dan saat berikutnya menggantinya dengan keganasan. Desir. Dia bergegas menuju Long Chengyu seperti harimau, dan telapak tangannya bahkan mencengkeram tenggorokan Long Chengyu, dan langsung menembak ke arah Long Chengyu. Hanya saja baik Chu Feng maupun Long Musi tidak mengkhawatirkan tembakannya. Bagaimanapun, mereka tahu persis apa kekuatan Long Chengyu itu. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi yang lebih tua, Long Chengyu masih memiliki celah yang besar, tetapi di antara generasi yang lebih muda, dia tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit yang teratas. Bukan karena Feng Tiansheng bisa menyentuh porselen. Long Chengyu tidak mengelak atau mengelak, hanya berdiri di tempat. Ketika Feng Tiansheng mendekat, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Feng Tiansheng. Serangan Feng Tiansheng dengan mudah diselesaikan olehnya. Kamu adalah demigod tingkat kelima. Pada saat ini, wajah Feng Tiansheng berubah, dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa kultivasi Long Chengyu sebenarnya berada di atasnya, peringkat pertama lebih tinggi darinya. Beritanya sebenarnya salah. Tapi Long Chengyu tidak berbicara, tetapi mengayunkan tangannya. Adapun Feng Tiansheng, itu seperti karung pasir, di atas kepala Long Chengyu, berputar dengan tangannya. Ketika Long Chengyu melepaskan telapak tangannya, Feng Tiansheng melesat seperti panah tajam. Dengan kecepatan ini, selama dia mendarat dengan normal, dia akan terluka parah. Berdengung. Tapi tiba-tiba, cahaya yang kuat muncul di posisi yang dituju Feng Tiansheng. Feng Tiansheng jatuh ke dalam cahaya yang kuat, seolah-olah dia jatuh ke genangan kapas, semua kekuatan di tubuhnya hilang,
dan situasi di mana dia terluka parah tiba-tiba aman dan sehat. Cahaya yang kuat adalah metode formasi roh. Yang menyusun metode formasi roh ini justru adalah kakak perempuan Feng Tiansheng, Feng Jiuyue. Jubah Dewa Naga Kekaisaran, dia sebenarnya jubah Dewa Naga Kekaisaran. Melihat teknik formasi dan belum lagi diatur oleh Feng Jiuyue saat ini, bahkan Long Chengyu dan Long Musi dan yang lainnya cukup terkejut. Jubah Dewa Huanglong, yaitu alam dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan demigod peringkat ke-6. Di antara para junior, mereka yang memiliki ranah kultivasi formasi ini sangat sedikit di dunia kultivasi bela diri yang luas saat ini. Klan Totem Feng, apakah kamu pindah ke formasi? Long Chengyu mencibir dan berkata, meskipun dia kagum bahwa Feng Jiuyue dapat mentransfer kultivasi teknik formasi roh ke dunia ini, kata-kata Long Chengyu masih penuh ejekan. Nah, Feng Jiuyue tidak berbicara, tetapi menunjuk ke arah Long Chengyu dengan telapak tangannya. Desir-desir. Dalam sekejap, formasi Long Spear yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Long Chengyu. Hah! Long Chengyu dengan ringan mendengus melihat kabut emas muncul di sekujur tubuhnya, dan kemudian dengan lambaian tangannya yang besar, tombak panjang formasi terbang itu runtuh satu demi satu. Itu bukan kabut emas biasa, kabut itu tidak hanya memberikan maskulin dan benar, tetapi juga samar-samar Long Lin, skala naga, bergelombang. Kekuatan garis keturunan itu adalah totem Dragon Clan. Dengan dukungan dari kekuatan garis keturunan ini, ranah kultivasi Long Chengyu juga telah ditingkatkan dari demigod peringkat ke-5 menjadi demigod peringkat 6. Minum! Pada saat ini, terdengar raungan kemarahan, Feng Tiansheng lah yang bergerak, tidak hanya dia memegang Venerable Armament, tapi penampilannya juga berubah. Di bawah perubahan penampilan, alam kultivasinya terus meningkat peringkat kedua, dari demigod peringkat ke-4 menjadi demigod peringkat 6. Pada saat yang sama, Feng Jiuyue melancarkan serangan lagi. Saudara kandung, satu kultivasi bela diri, satu formasi, tetapi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Jelas bahwa mereka telah berlatih sebelumnya dan sangat mahir. Jika tidak, serangan yang sengit dan mendominasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Martial God Asura. Chapter 5496, Angin Aneh. Sepasang saudara kandung ini bekerja sama secara diam-diam. Meskipun itu adalah kombinasi dari kultivasi bela diri dan formasi, itu seperti teknik formasi, cerdik dan tak terduga. Serangan semacam ini, demigod tingkat ke-6 biasa, benar-benar mungkin tidak dapat menahannya. Tapi Long Chengyu bisa melakukan pekerjaan dengan mudah, hanya menonjolkan dua kata, mudah. Melihat situasi pertempuran seperti ini, Chu Feng tahu bahwa Long Chengyu pasti akan memenangkan duel ini. Long Chengyu punya beberapa trik. Bahkan Milady Queen tidak bisa tidak memuji, dia hampir yakin bahwa Long Chengyu sudah tak terkalahkan. Karena Long Chengyu, alam kultivasinya adalah demigod peringkat ke-5, dengan bakatnya, mengandalkan kekuatan garis keturunan, hampir merupakan hal yang pasti untuk meningkatkan alam kultivasi menjadi demigod peringkat ke-7. Tapi Long Chengyu sama sekali tidak meningkatkan ranah kultivasi lagi, tetapi mempertahankan kekuatan tempur ranah kultivasi di alam demigod peringkat ke-6 seperti dua bersaudara itu. Namun meski begitu, menghadapi saudara kandung yang bekerja sama, Long Chengyu tidak dirugikan, dan dia masih tidak menunjukkan persenjataannya. Setelah permainan singkat, Long Chengyu tidak berniat untuk menunda, jadi Long Chengyu menunjukkan tombak panjang, tapi itu adalah persenjataan yang mulia. Tahukah Anda, Long Chengyu saat ini telah menaklukkan para prajurit dewa. Tapi dia tidak menunjukkan senjata sihirnya, karena meski hanya persenjataan yang mulia, itu sudah cukup untuk menghancurkan saudara jenius dari klan Totem Phoenix. Tidak lama kemudian, dua teriakan terdengar satu demi satu. Ketika orang-orang bereaksi, mereka melihat Long Chengyu berdiri di tengah aula memegang tombak panjang Venerable Armament. Adapun saudara dari Totem Phoenix Clan, mereka semua berbaring di kaki Long Chengyu. Bahu kanan Feng Tiansheng tertusuk, dan dia menyeringai dan mencengkeram luka yang mengeluarkan darah. Kondisi Elder Sister Feng Jiuyue jauh lebih baik, tetapi tanda merah dan bengkak di wajahnya jelas karena terkena senjata Long Chengyu. Hasilnya diputuskan. Meski kemenangan Long Chengyu diharapkan oleh orang-orang, kecepatan kemenangannya masih melebihi ekspektasi orang. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari Totem Dragon Clan. Saat ini, banyak penonton memandang Long Chengyu dengan kagum. Belum lagi seorang wanita, bahkan seorang pria. Ini juga normal, orang memiliki Mu Qiang di hati mereka, belum lagi Long Chengyu berdiri dan membantu mereka saat mereka diintimidasi. Langkah Long Chengyu adalah langkah heroik. Klan Totem Feng, keluar dari sini. Long Chengyu berkata kepada Feng Tiansheng dan yang lainnya.
Anda gila. Feng Tiansheng jelas tidak puas, dan dia mengutuk Long Chengyu dengan marah. Wah wah. Begitu dia mengatakan ini, tombak panjang di tangan Long Chengyu menusuk bahu kanannya lagi, dan kemudian tombak panjang mengambilnya, dan saat darah berceceran, seluruh lengan kanan Feng Tiansheng terlempar. Aku membunuhmu. Tapi kali ini, Feng Tiansheng tidak berteriak, tetapi matanya merah, seolah hendak melarikan diri. Tiansheng. Tetapi pada saat ini, Feng Jiuyue datang ke sisi Feng Tiansheng, menahan Feng Tiansheng, dan memberi isyarat agar dia tidak main-main lagi. Meskipun Feng Tiansheng sangat enggan, tapi dia melirik kakak perempuannya, dia tidak berbicara lagi, tetapi menundukkan kepalanya dengan gigi terkatup. Yakin, meskipun semua orang tahu bahwa dia tidak mau, tapi setidaknya untuk saat ini, dia tidak terus menuntut. Meskipun kemunculan keluarga totem Feng membuat orang kagum bahwa keluarga yang kuat ini masih ada di dunia ini, itu mengejutkan sekaligus tidak terduga. Tapi saat kabut mereka hendak menyala, itu padam. Secara kebetulan, itu adalah klan naga totem yang justru memiliki hubungan yang hebat dengan klan totem Phoenix-nya yang memusnahkan kabut mereka. Meskipun itu hanya pertarungan antara junior, orang-orang juga merasa bahwa meskipun para tetua dari klan totem Phoenix yang bergerak, mereka tidak boleh menjadi lawan dari klan naga totem. Lagi pula, sebelum klan totem Phoenix menghilang, itu tidak sebaik klan naga totem. Setelah bertahun-tahun berkembang, status klan naga totem telah lama menjadi sangat stabil. Itu adalah penguasa galaksi totem yang sebenarnya dan salah satu kekuatan paling kuat di dunia kultivasi bela diri yang luas. Adapun klan totem Phoenix, meskipun telah dikembangkan secara diam-diam selama bertahun-tahun, jelas sulit untuk dibandingkan dengan klan naga totem dalam hal sumber daya yang diperoleh atau budidaya banyak generasi muda. Cepat tersesat. Long Chengyu berbicara lagi, sangat mendominasi. Generasi muda dari klan totem Feng yang berencana untuk menjebak generasi muda lainnya di sini dengan kekuatan bela diri hanya bisa berdiri dengan putus asa dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Mereka yang ingin menggunakan kekuatan bela diri untuk membuat orang lain tunduk, tetapi saat ini mereka diusir oleh orang lain menggunakan kekuatan bela diri. Berdengung. Tetapi pada saat ini, cahaya tiba-tiba muncul di semua dinding yang terlihat di aula. Lampu seperti lampu neon yang padat, menutupi semua dinding. Apa itu? Semua orang memperhatikan ada sesuatu yang salah dan tidak bisa tidak mengamati. Panggilan. Tapi saat berikutnya, angin kencang muncul di kedalaman aula. Angin sangat kencang dan kencang, menelan semua orang dalam sekejap, dan Chu Feng tidak terkecuali. Setelah ditelan oleh kekuatan angin, yang bisa didengar Chu Feng bukan hanya suara angin yang menusuk telinga, tetapi juga jeritan dan ratapan yang menusuk hati seperti babi yang disembelih. Itu adalah junior yang berada di aula sebelumnya. Adapun ratapan dan teriakan mereka, Chu Feng juga tahu alasannya, justru angin yang menelan mereka. Setelah ditelan angin, Chu Feng hanya merasakan sakit seperti disayat pisau. Perasaan ini tidak jauh berbeda dengan hukuman Ling Qi. Namun, Chu Feng telah mengalami terlalu banyak siksaan, dan toleransinya terhadap rasa sakit masih jauh lebih kuat dari yang lain. Di hadapan orang lain, yang menangis dan meratap kesakitan, Chu Feng masih bisa mempertahankan wajah yang baik, setidaknya tidak terlalu menyakitkan hingga mereka berteriak. Selain rasa sakit seperti tertusuk pisau, Chu Feng juga bisa merasakan bahwa dia digerakkan oleh kekuatan angin, dan kecepatan geraknya sangat cepat. Saat jeritan yang terdengar semakin berkurang, Chu Feng menilai bahwa dia telah berpisah dari orang-orang itu. Semua orang di aula utama barusan dipisahkan secara paksa oleh kekuatan angin ini. Tidak lama kemudian, angin mereda, dan Chu Feng mendarat di sebuah gua yang dalam. Dinding batu berwarna merah tua, ditambah dengan bentuk dan tekstur yang aneh, dan bau busuk yang keluar, gua ini membuat orang merasa lebih seperti usus binatang. Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Milady Queen bertanya dengan prihatin. Sepertinya baik-baik saja. Chu Feng mengamati dirinya sendiri. Saya menemukan bahwa kulit saya belum lagi utuh tanpa cedera, dan bahkan pakaian saya utuh tanpa cedera. Tetapi sisa rasa sakit dari kulit saat ini, beritahu Chu Feng bahwa rasa sakit yang baru saja saya alami itu nyata. Hah? Tapi tiba-tiba, ekspresi Chu Feng menjadi serius. Martial God Asura. Chapter 5497, Jangan campuri urusanku. Chu Feng menemukan bahwa di dinding sini, ada juga cahaya seperti kunang-kunang yang muncul sebelum kekuatan angin muncul. Saat angin baru saja mereda, semua yang ada di sini masih normal, dan cahaya baru saja muncul. Chu Feng memperhatikan bahwa itu tidak mudah,
jadi dia mengamati dengan cermat. Meskipun sinar cahaya ini tampaknya bukan misteri yang tersembunyi pada pandangan pertama, tetapi Chu Feng masih melihat sesuatu yang rumit dengan cara yang khusus. Chu Feng, apa ini? Apakah ini formasi? Setelah setengah jam, Nyonya Ratu bertanya. Ini tidak seperti formasi, ini lebih seperti semacam teknik kultivasi khusus, kata Chu Feng. Oh, teknik khusus? Teknik khusus seperti apa? Tanya Nyonya Ratu dengan rasa ingin tahu. Ini bukan latihan kultivasi sederhana, ini lebih seperti latihan untuk mengeraskan tubuh. Tetapi catatan di sini tidak lengkap, kata Chu Feng. Kalau begitu lihat tempat lain, kata Nyonya Ratu. Tidak perlu, hal-hal yang muncul adalah apa yang bisa kamu lihat sejauh ini. Kurasa itu akan berubah. Setelah perubahan, itu akan menjadi konten di belakang. Kata Chu Feng. Dia hampir yakin bahwa dia telah melihat melalui semua cahaya yang muncul di depan matanya. Gemerincing. Begitu Chu Feng selesai berbicara, dia mendengar suara menusuk telinga datang dari kejauhan. Yang akan datang. Chu Feng melihat ke arah dari mana suara itu berasal, dan juga mengerutkan kening, karena dia menyadari bahwa cahaya tidak akan berubah secara langsung, seolah-olah dia masih harus melalui sesuatu. Segera, gelombang besar muncul di depan mata Chu Feng. Kecepatan gelombang sangat cepat, dan datang ke Chu Feng dalam sekejap mata dan melibatkan Chu Feng. Kekuatan gelombang itu bukan masalah kecil, Chu Feng ada di dalamnya, hampir sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk bergerak, dan hanya bisa benar-benar hanyut mengikuti arus. Tapi Chu Feng menemukan bahwa aliran air dalam gelombang tidak hanya memindahkannya, aliran air memiliki rahasia tersembunyi. Namun, dalam gelombang ini, tubuh Chu Feng juga merasakan masalah lain, dan masalah ini berasal dari kekuatan gelombang. Di bawah invasi kekuatan ini, Chu Feng merasa tubuhnya terasa pengap. Bukan hanya kepala dan dada yang pengap, tapi ada rasa pengap di sekujur tubuh. Perasaan ini awalnya baik-baik saja, tapi semakin lama semakin kesal. Sepertinya sengaja mengganggu konsentrasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa mengamati perubahan aliran air pada gelombang ini. Tapi untuk Chu Feng, tingkat gangguan ini tidak menjadi masalah. Akhirnya, air pasang surut, dan di samping Chu Feng, masih ada sosok. Chu Feng telah memperhatikan bahwa seseorang didorong di dekatnya saat air pasang mengalir untuk waktu yang lama. Tetapi pada saat itu Chu Feng asyik merasakan hal-hal yang tersembunyi di aliran air, dan tidak memperhatikan orang ini. Pada saat ini, pasang surut, dan orang ini masih di dekatnya, jadi Chu Feng pergi untuk mengamati, tapi tidak masalah, dia benar-benar mengenali orang ini, dia adalah seorang wanita muda dari totem Dragon Clan. Ketika Chu Feng dan Long Zixi memasuki medan perang terlarang dewa bersama-sama, dia bahkan menggunakan keluarganya untuk mengancam Chu Feng. Salah satu punggung Chu Feng adalah keluarga dan teman-temannya, wanita ini mengancamnya dengan keluarganya, Chu Feng sangat membencinya, jadi dia memukulnya sampai dia berlutut di tanah. Namun pada kenyataannya, perilaku tanpa ampun Chu Feng sudah menjadi belas kasihan bawahan Chu Feng. Jika dia bukan anggota klan naga totem, Chu Feng mungkin telah membunuhnya secara langsung. Karena dalam pandangan Chu Feng, ancaman wanita ini kepadanya bukanlah untuk menakut-nakuti orang, tetapi dia benar-benar berpikir demikian pada saat itu. Membiarkannya hidup-hidup bisa menjadi bahaya tersembunyi. Tapi kemudian, dia tidak selalu menyimpan dendam terhadap Chu Feng, sebaliknya sikapnya terhadap Chu Feng banyak berubah. Bahkan ketika Chu Feng dalam keadaan koma, dia menunggu di luar pintu, melihat kegembiraan di wajahnya ketika Chu Feng bangun, sepertinya dia tidak berpura-pura. Jadi Chu Feng tidak ingin berdebat dengannya lagi pula Chu Feng bukanlah orang yang peduli dengan segalanya. Pahlawan muda Chu Feng, kebetulan sekali kita berkumpul. Tapi dibandingkan dengan Chu Feng yang tenang, wanita itu sangat senang melihat Chu Feng. Awalnya, dia memiliki wajah kesakitan dan masih melolong, tetapi ketika dia melihat Chu Feng, dia segera bangkit dan berjalan di depannya. Pahlawan muda Chu Feng, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Long Fanshan. Kakek nenek saya dan kakek nenek saya semuanya adalah sesepuh dari totem Dragon Clan. Long Fanshan memperkenalkan dirinya. Chu Feng sedikit mengangguk, tetapi tidak berbicara. Meskipun dia tidak membenci penggemar naga ini seperti sebelumnya, bukan berarti dia tidak membencinya. Terlebih lagi, begitu kipas naga membuka mulutnya, pertama-tama ia akan mengangkat status tertinggi di antara kerabatnya untuk menunjukkan statusnya. Chu Feng tidak suka gaya seperti ini. Jika Anda ingin memperkenalkan diri, Anda cukup memperkenalkan nama Anda,
dan Anda dapat memperkenalkan semua orang di keluarga Anda sekaligus. Dalam pandangan Chu Feng, perilaku seperti ini sangat bodoh. Neneknya, bagaimana situasinya? Angin bertiup dan air bertiup. Mengapa bangau setan ini berbeda dari rumor? Tetapi pada saat ini, dari ujung lain koridor panjang, ada semburan suara kutukan, dan kemudian 3 sosok berjalan ke pandangan Chu Feng. Mereka adalah 3 orang dari klan Totem Feng. Hei, bukankah ini anggota dari Totem Dragon Clan? Ketiga lelaki itu awalnya malu dan malu, tetapi ketika mereka melihat kipas naga, mata mereka langsung berbinar. Tapi itu bukan tampilan yang bagus. Bersenandung. Kebetulan saat ini, cahaya yang ditunggu Chu Feng muncul di dinding sekitarnya. Chu Feng buru-buru mengamati dengan hati-hati, karena dia tidak yakin berapa lama cahaya akan bertahan, dan dia harus menuliskan semua konten di atas sebelum mengubahnya. Ini benar-benar jalan sempit menuju Yuanjia. Kami benar-benar bertemu dengan seorang gadis dari klan naga totem di sini. Jangan bilang, gadis ini terlihat sangat menarik. Hai, siapa namamu? 3 pria dari klan Totem Phoenix berjalan maju dengan cepat, menilai kipas naga dengan tatapan bajingan. Kamu ingin membuat masalah, apakah karena aku, Tuan Muda Cheng Yu, tidak cukup mengalahkanmu? Long Fanfan juga bukan janggut yang bagus, dia merasakan bahwa pengunjung pihak lain tidak baik, jadi dia tidak takut, tetapi langsung mengangkat Long Cheng Yu keluar. Lagi pula, Long Cheng Yu baru saja memberi pelajaran kepada putra dan putri patriark mereka. Tapi siapa sangka menghadapi ancaman Long Fanfan, ketiga orang itu tidak hanya tidak takut, tetapi juga memiliki lebih banyak kebaikan di mata mereka. Long Cheng Yu itu memang kuat, tapi dia tidak ada di sini sekarang, aku menyarankan kamu untuk lebih bijaksana. Pria berwajah putih di antara ketiganya berkata. Aku juga menyarankanmu untuk menjauh dariku, jika tidak Totem Phoenix Clan tidak akan bisa menahanmu, kata Long Fan. Tapi 3 pria dari klan Totem Phoenix tidak hanya tidak takut, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Long Fanfan, mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian, pakaian pria berwajah putih di tengah menari, dan paksaan dari dewa tingkat ketiga dilepaskan, dan kipas naga langsung didorong ke dinding. Gadis bau, kamu gila, apakah menurutmu aku, klan Totem Phoenix, mudah diganggu? Lihatlah penampilanmu yang berpangkat tinggi dan sombong, hanya klan naga totemmu yang mulia? Apakah klan totem Phoenixku tidak sebaik dirimu? Biarkan aku memberitahumu, nenek moyang klan naga totemmu juga mengandalkan klan totem Phoenixku. Pria berwajah putih itu berkata dengan kejam. Saudaraku, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh dia secara langsung, biarkan dia melihat kekuatan pria totem Phoenix kita. Itu benar, aku akan melakukannya di sini, kata kedua pria itu dengan cabul. Mendengar ini, pria berwajah putih yang awalnya marah memiliki senyum jahat di wajahnya, dan mengulurkan tangannya untuk meraih kipas naga. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan menanggung akibatnya. Tapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar, dan itu adalah Chu Feng yang mengucapkan kata-kata itu. Aku mengenalimu. Kamu baru saja muncul dengan orang-orang dari klan naga totem. Mengapa? Apakah kamu anjing dari klan naga totem atau pelayan dari klan naga totem? Pria berwajah putih itu bertanya. Terlepas dari mulut kotor pria berwajah putih itu, dia sebenarnya tidak membenci Chu Feng, karena tekanannya barusan tidak hanya ditujukan pada Long Fanfan, tetapi juga termasuk Chu Feng, tetapi Chu Feng tidak terpengaruh. Dia sudah tahu bahwa Chu Feng bukanlah karakter yang sederhana. Setidaknya tingkat kultivasinya tidak kalah dengan miliknya. Aku tidak peduli apa identitasmu, tapi izinkan aku memberitahumu, sejak klan Totem Phoenixku muncul, itu karena sudah waktunya klan Totem Phoenixku muncul. Aku menyarankanmu untuk tidak mencampuri urusanmu sendiri. Pria berwajah putih itu mengancam jalan Chu Feng. Chu Feng tidak berbicara, tetapi kesunyiannya menyebabkan mereka bertiga saling memandang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Mereka menganggap diam Chu Feng sebagai ekspresi kompromi dan pengakuan secara default. Jadi pria berwajah putih itu menyerang lagi, meraih baju Long Fanfan. Engah. Tapi saat berikutnya, darah berceceran, dan mata pria berwajah putih itu membelalak. Tangannya yang menyentuh kipas naga telah putus. Ketiganya memandang Chu Feng pada saat yang sama dengan ekspresi tidak percaya. Karena Chu Feng memegang pedang panjang formasi itulah yang memotong tangan pria berwajah putih itu. Martial God Asura. Chapter 5498 Perubahan Klan Phoenix.
Pria berwajah putih dari totem Phoenix Clan memandang Chu Feng dari ketidakpercayaan menjadi niat membunuh dengan sangat cepat. Dia tidak berharap Chu Feng bergerak, dan identitasnya, martabatnya, dan tingkat kultivasinya membuatnya semakin tak tertahankan bagi Chu Feng untuk memotong tangan. Kamu ingin mati. Dia melambaikan tangannya yang lain, dan cambuk panjang khusus muncul, dan pada saat yang sama, kesombongannya melonjak, matanya berubah, dan basis kultivasinya juga meningkat. Ketika basis kultivasinya dipromosikan dari dewa tingkat 3 menjadi dewa tingkat 5, dia segera mengayunkan cambuk panjangnya ke arah Chu Feng. Pukulan ini untuk membunuh Chu Feng. Wow, namun, sebelum cambuk panjang di tangannya jatuh, dia menjerit. Melihat lebih dekat, belum lagi dua lainnya dari totem Phoenix Clan, bahkan Long Fan Fan terkejut. Prajurit terhormat pria itu terbang dengan cambuk panjangnya, dan terbang dengan lengannya. Chu Feng memotong lengannya hanya dengan satu serangan pedang. Meskipun basis kultivasi dapat dinaikkan menjadi setengah dewa peringkat 5, tetapi basis kultivasi sangat tidak stabil, itu harus memakan banyak harta, bukan? Chu Feng menatap pria berwajah putih dengan jijik di matanya. Basis kultivasi yang terakumulasi dengan harta secara alami rentan di depan Chu Feng. Bolt, kamu berani menyakitinya, apakah kamu tahu siapa dia? Pada saat ini, salah satu pria menunjuk Chu Feng dan dengan marah menegurnya. Desir. Tapi pedang kelewat, dan kepala orang yang berbicara berada di tempat yang berbeda. Chu Feng membunuhnya secara langsung tanpa berbicara omong kosong. Apakah kau gila? Pria lain awalnya penuh amarah dan ingin memarahi Chu Feng dengan marah, tetapi saat ini dia ketakutan dengan tindakan Chu Feng, dan jatuh ke dalam situasi yang memalukan di mana dia ingin memarahi Chu Feng tetapi tidak berani memarahinya. Tapi Chu Feng mengayunkan pedang panjang yang terpesona di tangannya, dan ledakan energi pedang lainnya terbang keluar sebelum ekspresi orang itu berubah dalam waktu. Dia sama seperti yang sebelumnya, dengan tubuh dan kepalanya di tempat yang berbeda. Ya, orang gila. Pada saat ini, pria berwajah putih itu tidak peduli dengan lukanya, dan dia tidak memiliki ekspresi membunuh sebelumnya, jadi dia berbalik dan ingin lari. Tapi saya melihat pedang panjang di tangan Chu Feng berayun lagi, dan energi pedang menyapu lagi, dan pria berwajah putih itu juga jatuh di bawah energi pedang. Meskipun pria itu telah meningkatkan tingkat kultivasinya menjadi dewa peringkat kelima, dia tidak berdaya di depan Chu Feng, hampir tidak berbeda dengan kedua pria itu. Tentu saja, seperti yang dikatakan Chu Feng, dia lemah, belum lagi. Kekuatan tempur Chu Feng kuat? Setelah memenggal kepala ketiga orang itu, dengan lambaian lengan Chu Feng, asal tiga orang itu tersedot, tubuh mereka hancur, dan semua harta di tubuh mereka jatuh langsung ke dalam tas Qian Kun Chu Feng. Metode penghancuran mayat dan penghapusan jejak ini begitu familiar sehingga setiap orang yang melihatnya tercengang. Dan ketika dia melihat Chu Feng lagi, jantungnya tiba-tiba menegang, dan dia melihat rasa dingin di mata Chu Feng. Tentu saja, Chu Feng tidak menyerangnya, dan telah menyingkirkan pedang pesona yang panjang. Masalah ini ada hubungannya denganmu, jadi kamu mungkin tidak akan mengatakannya. Tanya Chu Feng. Tentu saja aku tidak akan mengatakannya. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak akan pernah mengatakannya. Aku jamin tidak ada yang akan menceritakannya. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Untuk meyakinkan Chu Feng, Long Fan Fan benar-benar mengangkat tangan kecilnya untuk bersumpah. Tampilan ini agak lucu. Tapi Chu Feng tidak berbicara lagi, tetapi mengalihkan pandangannya ke dinding dan terus mengamati. Pahlawan muda Chu Feng, terima kasih banyak. Anggota klan Totem dan Phoenix ini terlalu heboh untuk berani menyerangku. Jika bukan karenamu, aku khawatir aku akan dikutuk hari ini. Long Fan Fan berterima kasih Chu Feng. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku, Chu Feng, bukan karena kamu. Mereka memutuskan untuk menyerangmu, dan mereka juga tahu bahwa aku mengenal klan Naga Totem. Aku harus berada dalam lingkup membunuh orang. Jika aku bergerak, mereka akan menyerangku. Inilah alasan mengapa aku bergerak. Chu Feng memandang Long Fan Fan dengan acuh tak acuh, dan tatapan acuh tak acuh itu sepertinya berusaha menjernihkan hubungan dengan Long Fan Fan. Tapi Chu Feng yang acuh tak acuh, tidak hanya tidak membuat Long Fan Fan merasa tidak nyaman, tetapi malah membuatnya merasakan perasaan khusus di hatinya. Mulut kecil yang mengerucut tidak dianiaya, tetapi entah kenapa malu. Chu Feng, lihat cepat, mata gadis itu telah berubah ketika dia melihatmu, haha. Dia sepertinya menyukaimu. Gadis dari keluarga besar ini, apakah dia memiliki kecenderungan untuk dilecehkan? Kamu memukulinya dengan kejam. Nyonya Ratu tertawa terbahak-bahak,
dia pikir itu sangat lucu. Aku sudah terbiasa dimanja dan dimanja, jadi kupikir aku memberontak. Chou Feng berkata dengan acuh tak acuh, karena dia tahu betul bahwa tidak peduli apapun kipas naga itu, dia pasti tidak akan menyukai kipas naga ini. Pahlawan muda Chou Feng, kamu telah menatap dinding. Mungkinkah ada sesuatu di atasnya? Semburan aroma datang, dan itu adalah Long Fen yang mendekatinya, dan bahunya sudah menempel di bahu Chou Feng. Gadis ini melakukannya dengan sengaja. Chou Feng pindah ke samping, tapi kipas naga tidak keberatan, malah dia menunjukkan senyum yang agak puas. Ada apa Chou Feng? Kenapa kamu masih pengecut? Bukankah kamu selalu percaya pada prinsip tidak mengambil keuntungan dari bajingan? Aku tidak ingin yang ini diantar ke depan pintumu, gadis ini terlihat cantik. Lady Queen menggodanya. Tolong, Nyonya Ratu, saya juga pemilik makanan, oke. Terlebih lagi, aku melihat wajahmu setiap hari. Seleraku saat ini cukup bagus. Bagaimana aku bisa menyukai wajah seperti ini? Kata Chou Feng sambil tersenyum, dan ketidakpeduliannya pada Long Fen benar-benar berbeda. Potong. Ratu Lady-nya melengkungkan bibirnya, tetapi sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Selanjutnya, Chou Feng mengamati dengan hati-hati, dan kipas-kipas naga juga berperilaku baik, dia berdiri di samping tanpa bertanya lagi, dan diam-diam menemani Chou Feng. Akhirnya, Chou Feng memahami semua isinya, dan kemudian melihat ke arah Long Fan. Apakah kamu mengerti sesuatu di dalam air tadi? Pemahaman? Saya perhatikan sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam air, tetapi saya sangat terganggu sehingga saya tidak bisa mengamatinya dengan hati, kata Long Fen. Maka masalahnya di sini tidak ada hubungannya denganmu, kamu minum pil tahan rasa sakit, kata Chou Feng. Ah, sekarang? Long Fan bertanya. Ya, sekarang, kata Chou Feng. Mendengar ini, Long Fan tidak berani ragu lagi, dan buru-buru mengeluarkan 2 pil, mengambil satu sendiri, dan menyerahkan yang lain ke Chou Feng. Aku tidak membutuhkannya. Tapi Chou Feng menggelengkan kepalanya. Pahlawan muda Chou Feng, tunggu sebentar, apakah masih ada kejutan seperti itu? Apa yang terjadi dengan keterkejutan itu? Long Fan bertanya lagi. Kurasa itu temper. Kata Chou Feng, awalnya dia tidak tahu apa itu, tetapi dengan berlalunya waktu dan pengamatannya sendiri, dia sudah menebak. Tempering? Jadi, apakah ini benar-benar bermanfaat? Long Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah temper. Ini mungkin tidak menguntungkan, menurut dugaanku. Ini adalah jenis tempering khusus. Setelah melalui tempering semacam ini, hasil akhirnya adalah menanggung beberapa hal. Entah itu berakhir dengan konsekuensi baik atau buruk, lebih baik kamu menghindarinya. Kamu sama sekali tidak menganggap serius temper, tetapi hanya mengikuti arus, dan tentu saja kemampuanmu untuk menahannya sangat buruk. Jika kamu memiliki kesempatan untuk menyerah setelah temper selesai, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Kata Chou Feng. Oke, aku akan mendengarkan pahlawan muda Chou Feng, dan aku akan menyerah. Long Fan segera menjawab tanpa ragu. Klan Totem Phoenix tampaknya sedikit menargetkanmu. Apakah kamu memiliki kebencian? Tanya Chou Feng, inilah yang ingin dia ketahui. Tidak ada permusuhan, sebenarnya hubungannya sangat baik sebelumnya, kata Long Fen. Menurut narasi Long Fan, Chou Feng tahu bahwa Totem Phoenix Clan sebenarnya adalah yang paling awal, dan itu adalah aliansi dengan Totem Dragon Clan. Kedua keluarga tidak hanya bekerja sama secara diam-diam, tetapi juga memiliki banyak metode dan formasi untuk pertarungan bersama. Tetapi dengan kematian patriark generasi pertama dari klan Totem Phoenix, klan Totem Phoenix mulai secara bertahap menjauhkan diri dari klan Naga Totem, tetapi mereka hanya bekerja sama lebih sedikit dan masih mempertahankan hubungan persahabatan. Namun, karena mereka berhenti bekerja sama, itu juga merupakan awal dari pelebaran jarak antara klan Totem Phoenix dan klan Naga Totem. Dengan kesenjangan yang semakin besar, klan Naga Totem tidak dapat menanggung penurunan bertahap dari aliansi yang begitu baik di masa lalu, dan bahkan mengundang klan Totem Phoenix untuk terus bekerja sama, tetapi juga ditolak oleh klan Totem Phoenix. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara kedua klan menjadi semakin berkurang, dan rumor perselisihan terus berlanjut. Namun nyatanya, sebelum menghilangnya klan Totem Phoenix, tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan klan Naga Totem. Bahkan jika junior bertemu, mereka hidup rukun, yang secara alami terkait dengan ajaran para tetua. Namun kali ini,
klan Totem Phoenix muncul kembali, namun sama sekali. Berbeda dari sebelumnya, memang penuh permusuhan terhadap klan Naga Totem. Tidak hanya untuk klan Naga Totem, tampilan arogan dan mendominasi tidak seperti apa yang akan dilakukan klan Totem Phoenix di masa lalu.